Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Kita coba akan melanjutkan membahas soal-soal latihan TKA Matematika tingkat SMP, dimana sekarang itu paket 4 ya adik-adik. Adapun beragam dan banyak soal, silahkan cek di deskripsi video saya, atau silahkan cek dan kunjungi channel YouTube saya. Oke, kita lanjut adik-adik membahas soal sekarang nomor 41. Sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan min 3X tambah 6 ditranslasikan dengan T 43. Kemudian dilanjutkan dengan mencerminkan terhadap sumbu Y. Bayangan akhir persamaan garis adalah titik-titik. Oke, dalam sebuah translasi ya, mungkin adik-adik juga harus hafal. Jadi begini, ada sebuah koordinat di mana koordinatnya X, Y, gitu ya. Kemudian kita translasikan yaitu T ya, AB, biasanya gini ya, AB. Nah, maka hasilnya ini adalah X aksen, Y aksen. Nah, untuk X aksen, Y aksen ini adik-adik ya, X aksen itu akan sama dengan X ditambah dengan A. Sedangkan Y aksen itu sama dengan Y ditambah dengan B. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini mungkin saya coba lanjutkan lagi untuk yang pencerminan. Nah, untuk pencerminan itu sendiri ada juga sebuah sumbu yaitu koordinat titik X, Y. Kita maunya dicerminkan, kalau bahasa matematikanya namanya refleksi. Direfleksikan terhadap sumbu Y, jadi R, Y atau R SBY itu sumbu Y. Tapi biasanya saya singkat RY saja. Maksudnya terhadap sumbu Y gitu ya. Kalau terhadap sumbu Y ini, maka bayangannya kan adalah X aksen, Y aksen. Nah, di mana X aksen ini itu sama dengan ya gitu. X aksen ini itu sama dengan koordinatnya si X itu tetap dia. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, untuk X aksen itu berubah dia menjadi minus X gitu ya. Sedangkan Y aksennya itu dia tidak berubah, berarti dia tetap di Y itu sendiri gitu ya. Tapi nanti yang ketika disubstitusikan ke soal itu ternyata bukan si X aksen yang kita ganti gitu ya. Oke, mungkin coba kita bahas langsung ke soal ini. Ini kan hanya sedikit materi ya saya kasih. Oke, untuk pembahasannya ini bisa adik-adik perhatikan baik-baik ya supaya bisa dipahami. Langkah pertama mungkin saya tulis kembali dulu si soalnya atau si kurvanya, kurva garis ini. Y sama dengan min 3X tambah 6 gitu ya. Nah, katanya ditranslasikan nih. Berarti kalau awalnya adalah XY, kita translasikan dengan T-nya adalah 43. Oke, 43. Oke, maka hasil bayangannya mungkin kurang jelas ya. Saya ubah sedikit, ditranslasikan dengan T 43. Maka hasil bayangannya ini menjadi ya X tambah 4 gitu kan. X tambah 4 dan Y tambah 3. Y tambah 3. Di mana ini itu kan X aksen gitu kan, Y aksen gitu ya. Nah, ternyata ini kalau saya ambil X-nya saya pindah ya, jadinya X aksen kurang 4 dan Y-nya saya ambil lagi yang ini kan, jadinya Y ini saya pindahkan 3, jadinya Y aksen kurang 3 gitu ya. Nah, kedua titik ini atau kedua koordinat ini saya substitusi dulu ke garis. Berarti Y ini saya ganti atau yang ini kan, jadinya Y aksen kurang 3 sama dengan minus 3 kurung X aksen kurang 4 gitu ya. Karena kan min 3X, X-nya kita ganti ini gitu ya. Baru ditambah dengan 6. Ini 6 ya, bukan B. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini aksennya saya hilangkan aja gitu ya. Jadinya Y ini saya pindahkan nanti nih, sama dengan ini kali masuk min 3X baru tambah dengan ini, jadi tambah karena min 3 kali min 4 positif 12 tambah 6. Nah, ini kita tambah lagi. Tambahnya adalah 3 pindah tambah 3. Oke, begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita ganti ini Y-nya
kita sederhanakan yang ini ya. Jadinya Y sama dengan min 3X baru ditambah dengan ya 12 tambah 6 18, 18 tambah 3 2 1 gitu kan. Nah, kemudian kita suatu koordinat itu dicerminkan lagi katanya terhadap sumbu Y. Kalau dilanjutkan terhadap sumbu Y, nah yang berubah kan hanya minus nih. Jadi sebenarnya tidak terlalu apa ya, jangan menghafal lah kalau bisa sih sebenarnya untuk pencerminan terhadap sumbu. Karena kalau pencerminan terhadap sumbu tinggal rubah saja. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, X-nya berubah. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya berubah. Yang berubah maksudnya adalah negatif, begitu ya. Nah, yang berubah negatif ini kan si X saja kan, maka Y-nya tetap. Jadinya Y, persamaan garis terakhirnya adalah Y sama dengan, saya ganti minus nih, jadinya min 3 kali lagi dengan min X gitu ya. Baru ditambah dengan 21. Nah, kita sederhanakan, Y sama dengan, ini kalinya jadi positif, Y sama dengan 3X ditambah dengan 21. Kita cek opsinya, jawabannya delta. Oke, jadinya seperti itu adik-adik untuk membahas soal ini. Kita lanjut sekarang nomor 42. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat di samping. Oke, ini grafik fungsinya ya adik-adik. Jika grafik tersebut digeser ke kiri sejauh 5 satuan dan digeser ke kanan sejauh 4 satuan, maka persamaan akhir grafik menjadi titik-titik. Sebenarnya ini ada dua versi atau dua cara yang akan saya pakai ya adik-adik, boleh adik-adik dipahami. Ya, langkah pertama tentu kita cari dulu, atau cara satu saya tulis ya, cara satu. Nah, cara satu ini saya harus mencari dulu apa rumus fungsi ini gitu ya. Nah, coba saya cari nih. Untuk caranya kita gunakan rumus fungsinya, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi dengan XP. Ini kita kuadratkan, baru ditambah dengan YP. XP, YP itu titik puncak. Ini ya, titik ini nih. Sedangkan Y dengan X kita masukkan ini. Artinya di rumus ini kita cari nilai A gitu ya. Nah, sekarang saya masukkan nih di sini 0,5, Y-nya 5. Oke, 5 sama dengan A tetap. Kemudian X-nya 0. Baru XP di sini kan positif 3 ya, berarti 0 kurang 3 kuadrat. Nah, ditambah dengan ini kan minus 4 ya, jadi tambah minus 4 gitu ya. Nah, sekarang saya pindahkan ini 4, berarti jadinya positif ya, atau saya langsung jumlahkan, hasilnya 9. 9 sama dengan A kali, nah ini kan min 3 nih, min 3 pangkat 2 itu kan min 3 kali min 3, yaitu 9. Maka kita kali A diperoleh 9A. Maka mau nggak mau ini A-nya harus 1 ya, karena kan 9 kali 1 9. Ketika saya kembalikan ke asalnya, maka nanti fungsinya menjadi Y sama dengan A-nya kita ganti 1 kurung X-nya. Untuk X dengan Y tidak berubah. Yang kita ganti hanyalah XP dengan YP. Oke, kita ganti di sini X-nya tetap, kemudian dikurangi dengan 3, kemudian kita kuadratkan. Ini jadinya kurang kan? Jadinya kurang 4 gitu ya. Semoga adik-adik bisa dipahami. Nah, cari nih persamaan garisnya apa? Mungkin saya sambung di sini aja. Nah, coba adik-adik cek ini, kita sederhanakan yang ini aja. Satu kan nggak perlu kita kali masukkan. Y sama dengan X kuadrat, oke, baru dikurangi dengan 6X. Dapatnya 6X ini 2 kali X kali min 3, min 6X ditambah dengan 9, baru dikurangi lagi dengan 4 gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 6X baru ditambah dengan 5. Oke, inilah persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Dari fungsi kuadrat ini katanya kita geser nih sejauh ke kiri 5 satuan. Nah, kalau ada bahasa ke kiri sejauh 5 satuan, ya berarti kan kiri kanan itu kan yang berubah si X kan. Kalau ke kiri dia kan harusnya negatif, tapi kita pakai plus gitu ya. Caranya mungkin saya sambung di sini.
Y sama dengan X kuadrat ya dikurangi dengan 6X tambah dengan 5. Atau saya pakai rumus ini translasi aja karena ini ada katanya digeser. Kalau dalam rumus translasi yaitu koordinat XY ya kita translasikan ya sejauh. Nah, cek di soal kalau ke kiri 5 satuan, kirinya kan negatif kan, berarti negatif 5. Kemudian ke atas sejauh 4 satuan, kalau ke atas itu kan positif kan. Nah, gitu. Paham ya adik-adik? Nah, selanjutnya kita tentukan bayangannya ini, yaitu X kurang 5 jadinya, sedangkan yang di bawah Y tambah 4. Nah, ini kan X aksen Y aksen, berarti X aksen itu sama dengan X kurang 5. Tapi kita ganti hanya si X, otomatis ini harus dipindahkan ke sebelah. Maka ini jadinya X aksen jadi plus ya, 5 sama dengan X. Nah, sedangkan yang di sebelah di sini Y aksen ya sama dengan Y tambah 4. Nah, kita pindahkan lagi ini jadinya Y aksen jadi kurang 4 sama dengan si Y, gitu kan? Oke, paham ya adik-adik? Nah, selanjutnya di sini kita substitusi ke fungsi, jadinya Y ini Y aksen kurang 4. Mungkin saya ganti tinta sedikit. Jadinya adalah Y aksen kurang 4, gitu kan? Sama dengan ya X kuadrat kurang, mohon maaf, X-nya yang kita ganti dengan X tambah 5. Oke, aksen baru ini kan kuadrat ya, baru dikurangi dengan 6X. X-nya kita ganti X aksen tambah 5, gitu kan? Iya, baru tambah lagi 5. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, ini jadinya Y, ini 4 saya pindahkan ke ruas kanan nanti. Jadinya ini sederhanakan, ini jadinya ini X kuadrat. Ini aksennya saya hilangkan aja ya karena sudah menandakan bayangan. X kuadrat ditambah dengan 10X tambah dengan 25. Ini kita kali masuk berarti ini minus 6X. Ini kita kali masuk berarti minus 30 ya, baru tambah dengan 5, ini enggak cukup. Ditambah lagi dengan 4. Maka ini hasil akhir bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini kan 10X nih kurang 6, dapatnya ya 10 kurang 6 4X. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung yang ini adik-adik. 25 plus ya kurang 30, itu kan min 5 nih. Nah, min 5 ketemu plus 5 ya jadinya kan 0. 0 tambah 4 jadinya sisa 4. Nah, inilah bayangannya itu. Oke, saya kira ini pelan-pelan saya bahas adik-adik. Jadi jawaban yang tepat apa? Jawabannya adalah delta. Oke, seperti itu adik-adik ya. Untuk cara 2 mungkin tetap saya bahas ya, kita coba dengan cara 2. Oke, cara 2 gini. Cara 2 ini kan katanya digeser sejauh 5 satuan, katanya ke kiri ya, ke kiri 5 satuan dan ke atas 4 satuan. Kita lihat aja koordinat titiknya ini, di mana X-nya, Y ini ya, yang awalnya adalah 0,5. Oke. Kemudian berubah menjadi X aksen, Y aksennya. Jadinya berapa? Karena ini kan X nih, X itu kan ke kiri, artinya ya 0 kurang 5. 0 kurang 5 berapa? Ya min 5 kan. Oke, koma. Y-nya berapa? Ke atas kan, ke atasnya 4. Ini kan 5 nih. Ya 5 naik 4. Jawab hasilnya 9. Oke, hasilnya 9 karena 5 tambah 4. Nah, sekarang masuk lagi yang ini nih. Ini adalah XP YP. Nah, untuk XP, YP, maka ini XP-nya berapa di sini? Di awalnya 3, minus 4, gitu ya. Selanjutnya di sini apalagi ya? Bayangannya, yaitu XP bayangannya sama YP bayangannya. Oke, berarti ini jadinya 3 ini ya kita kurangi mundur sejauh 5 satuan. Artinya 3 kurang 5 nih. Ya 3 kurang 5 minus 2, ini min 4 nih.
min 4 naik ke atas, 4 satuan, ya 0 kan? Ya kan min 4 tambah 4. Nah, dari XP, YP, dan X, Y ini kita susun dalam rumus atau masukkan ke rumus fungsi kuadrat. Rumusnya seperti yang tadi ya adik-adik. Mungkin sedikit saya kupas kembali, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi dengan XP kuadrat ditambah dengan YP. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini Y dan X-nya kembali lagi kita substitusi yang ini nih, di mana Y-nya 9. Jadi 9 sama dengan A. Ini ceritanya kita cari nilai A-nya. Y, X-nya berapa adik-adik? Min 5. Oke, kemudian dikurangi XP-nya berapa adik-adik? Minus 2. Kalau minus 2 ketemu minus ini kan jadi plus nih, berarti plus 2 kuadrat ditambah dengan YP. YP-nya berapa adik-adik? 0. Berarti 9 sama dengan A dalam kurung, ini kan min 3 nih. Ya, min 3 kita kuadratkan. Ya, min 3 kuadrat, ini kan 9 ya. Jadi 9 sama dengan 9A ya. Kan min 3 kuadrat kan 9. Ya mau nggak mau ini A-nya adalah 1, karena 9 kali 1 9. Oke, kita dapat nilai A-nya, kemudian ganti ke soal, maka fungsinya menjadi Y sama dengan A-nya 1 kurung. Nah, kita ganti XP YP, XY-nya tidak berubah. X kurang ya, karena di sini dia plus 2, berarti XP-nya kan min 2 ya, berarti kan jadi plus karena ketemu minus di rumus. Pangkat 2. Oke, baru ditambah dengan YP-nya 0. Nah, ini kan kita nggak ambil ya, kita sederhanakan aja yang di dalam kurung. Jadinya Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2 kali X kali 2 dapat 4X, baru ditambah dengan 4. Oke, dapat. Ternyata sama ya, jawabannya delta. Oke, gitu ya adik-adik, semoga bisa dipahami pembahasan soal ini. Ya, kita lanjut soal nomor 43. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 1. Berilah tanda checklist pada beberapa pernyataan berikut ini, benar atau salah. Oke, ini diberikan pernyataan-pernyataannya ya adik-adik. Nah, sekarang kita kembali dulu ke fungsinya. Saya tulis kembali dulu sedikit. Oke, fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 6x dikurang 1. Nah, kita langsung masuk ke 1. Nah, nilai diskriminan adalah 40. Nah, adik-adik hafal nggak rumus diskriminan? Ya, rumusnya adalah D. D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. B itu adalah si 6. 6 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A. A-nya 1. Kali C. C-nya minus 1. Gitu ya. Kemudian kita hitung lagi, mungkin ini saya ke sini saja. Ini 36 ya, jadinya 36. Oke, ini kan jadi plus ya, karena min 4 kali min 1 ya, tambah 4. Hasilnya berapa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa? Jawabannya adalah 40. Apa jawabannya, benar nggak? Oke, benar ya ternyata. Ya, kita masuk yang kedua. Coba dicek lagi. Koordinat titik balik fungsi adalah min 3, min 10. Nah, untuk koordinat titik fungsi rumusnya biasanya dipakai dengan XP, YP gitu ya. Nah, rumusnya XP itu adalah minus B dibagi dengan 2A. Nah, untuk YP kan koordinat kan ada pasangannya. Kalau YP itu rumusnya adalah minus D bagi dengan 4A. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya untuk mencari YP itu simpelnya, ketika sudah dapat si XP, substitusikan aja ke asalnya. Biasanya begitu ya. Kalau saya sih ya, artinya lebih simpel itu adik-adik. Nah, mungkin bagusnya kita cari aja dulu XP-nya. XP-nya berapa? Ya tentu minus B. B-nya ini kan 6 nih. Nah, berarti minus, kemudian 6 dibagi ya 2 kali A. A-nya 1. Nah, min 6 bagi 2 berapa? Hayo, min 3 ya.
Nah, benar nggak XP-nya min 3? Benar. Nah, sekarang mencari YP-nya. Masukkan min 3 ke soal. Nah, fx itu sama dengan y ya. Nah, karena ini XP pasangannya YP sama dengan x kuadrat. Artinya min 3 kuadrat baru ditambah dengan 6 kali min 3 baru dikurangi 1. Nah, selanjutnya sederhanakan ya adik-adik. Min 3 kuadrat itu min 3 kali min 3 itu 9. Kemudian ini jadi kurang ya, 6 kali 3 18. Baru dikurang lagi dengan 1 gitu ya. Oke, sekarang dicek nih. 9 kurang 1 saja kan 8 nih, positif. Plus 8 kurang 18 itu min 10. Nah, maka benar nggak YP-nya? Wah, benar ini ya. Jawabannya checklist benar. Kita lanjut lagi yang ketiga. Grafik tersebut melalui titik 2, min 15. Oke, mungkin ini saya hapus aja. Nanti kalau adik-adik ingin menulis silakan di pause aja videonya. Kita lanjut dulu yang ketiga. Nah, katanya di sini kan grafik itu melalui titik 2,5 ya. Artinya kalau x-nya sama dengan 2, benar nggak nilai y-nya itu 15? Benar nggak gitu ya? Nah, sekarang saya ganti di soal nih. Fx itu kan y. Jadi y sama dengan 2 kuadrat tambah 6 kali 2 kurang 1. Oke, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 4 tambah 6 kali 2 12 kurang 1. 4 tambah 12 itu 16. 16 kurang 1 ya 15. Benar nggak 2,15? Benar. Lanjut keempat. Nah, katanya nilai f min 2 adalah min 9. Ternyata ini langkahnya sama ya adik-adik. Kita ganti x-nya juga minus 2. Nah, masukkan lagi y sama dengan kurung ya, pakainya min 2 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 6 kali minus 2. Iya, baru dikurangi 1. Ayo hitung yuk. Min 2 pangkat 2. Oke, 4. 6 kali 2 12, tapi ini 1 minus, maka dia pakai kurang. Kurang 12 kurang 1 gitu ya. Nah, sekarang 4 kurang 12 itu minus 8. Minus 8 kurang 1 minus 9. Benar nggak F2-nya F min 2 min 9? Benar. Checklist. Oke. Yang kelima, jika FA sama dengan 6, salah satu nilai A sama dengan minus 1. Oke, sekarang kita cek ya. Mungkin ini saya hapus saja lagi. Silakan adik-adik di pause aja jika ingin menulis. Nah, FA sama dengan 6. Artinya kita ganti X-nya si A ini ya. Oke, jadinya 6 kan. Jadinya apa namanya ya? 6 karena nilainya FA. Jadi 6 di sini kita ganti A ini. 6 sama dengan gitu ya. A kuadrat ditambah dengan 6A dikurangi 1 gitu ya. 6 ini saya pindahkan, ini jadi 0. 0 sama dengan A kuadrat ditambah dengan 6A baru dikurang 1. Ini kan jadi kurang ya, kurang 7 kan gitu ya. Maka 0 sama dengan A kuadrat ditambah dengan 6A. Ini jadinya, oh iya mohon maaf, harusnya ini minus 6 dulu gitu ya. Minus 6 dulu. Min 1 kurang 6, nah di sini baru minus 7-nya. Oke, kita lakukan pemfaktoran. Oke, ini kita buat begini dulu, kemudian pakai kurung begini. Cari dua bilangan gitu ya adik-adik. Ya, cari dua bilangan. Kalau dikali ya, kalau dikali itu hasilnya minus 7. Kalau dijumlah positif 6. Jadi kalau dikali minus 7, kalau dijumlah itu positif 6. Ini yang bisa memenuhi adalah positif 7 dan minus 1. Oke ya. Nah, sehingga di sini jadinya A kurang 1 karena di sini minus, di sini A tambah 7. Nah, kita ambil A kurang 1 sama dengan 0, A kurang 1 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1. Ambil yang ini, biasanya sih kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Nah, ternyata salah ya. Dia bukan min 1 tapi dia 1. Maka checklist yang salah. Oke, jadi seperti itu adik-adik untuk menjawab atau membahas soal nomor 43. Kita lanjut soal nomor 44. Perhatikan gambar kerucut di samping.
Diketahui perbandingan panjang sisi jari-jari, tinggi dan selimutnya berturut-turut adalah 3:4:5. Volume kerucut adalah 324 pi cm kuadrat. Sorry, ini harusnya pangkat 3 ya, karena dia volume ya. Berilah tanda checklist pada beberapa pernyataan berikut ini, benar atau salah. Oke, kita coba cari. Di sini diketahui perbandingan berturut-turut ya, yaitu R. Oke, nah maka R-nya ini dia adalah 3 perbandingannya, tapi setiap kalau bentuk perbandingan ya, itu adik-adik itu dia pakai N, artinya ada pengali. Sedangkan tingginya juga kita pakai adalah 4N. Nah, sedangkan S-nya kita pakai 5N. S sama dengan 5N, gitu ya. Oke, silakan mungkin diperhatikan aja lah baik-baik adik-adik ya. Nah, sekarang di sini adik-adik kita akan mencari menggunakan volume untuk nilai RTS sebenarnya. Rumus volume adik-adik hafal ya, yaitu P volume kerucut ya, P kali R kuadrat kali dengan T dibagi dengan 3. Volumenya berapa? Diketahui di soal 324 P. Oke, sama dengan ya P kali dengan R. R di sini kan 3N, maka kita ganti nih 3N, tapi kita kuadratkan gitu ya. Kali lagi dengan T. T-nya 4N, gitu kan? Ah, sekarang dibagi dengan 3. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bernilai P, maka kita coret aja P-nya, gitu kan? Selanjutnya sederhanakan ke bawah. Ini jadinya 324 sama dengan ini kan 9N kuadrat, 9N kuadrat kali 4N dibagi dengan 3. Ini enggak coret sisa 3 gitu ya. Ini kan 12 karena 3 kali 4, maka ini kita bagi 12. 324. Ini mohon maaf harusnya ke bawah sedikit. 324 kita bagi dengan 12, maka ini hasilnya itu adalah N pangkat 3 jadinya. Nah, maka didapat nanti di sini nih nilai N-nya. Ayo dibagi yuk, 324 bagi 12. Kita coba 324 bagi dengan 12. Yang bisa ini sekitar berapa ya? 2 ya. Karena kalau 3 kan 36 nih. Oke, 2 kali 12 itu 24. Kita kurangi, ini hasilnya berapa adik-adik? 12 pinjam jadinya 8 ya, 12 kurang 4 8. Kemudian 8 ini turun 4 ya, berapa kali 12 hasilnya 84. Mungkin sekitar 7 ya. Oke, 7 benar. 7 kali 12 kan 84. Jadi sisanya 0. Maka ini 27. Jadi ini jadinya 27 itu sama dengan N pangkat 3. Karena pangkat 3, maka ini 27 kita akar pangkat 3 kan. Ya, akar pangkat 3 dari 27 itulah nanti nilai N. Akar pangkat 3 dari 27 itu dia 3 ya. Itu nilai N. Nah, untuk nilai N nilai R aslinya yaitu si jari-jarinya ini ya, R-nya menjadi ya 3N, 3 kali N-nya 3, maka 3 kali 3 9. Kemudian tingginya menjadi 4 kali 3 12, dan S-nya menjadi ya 5 kali 3 15 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan semua di pernyataan 1, 2 dan 3 ini. Oke, mungkin sedikit saya ke bawah ke atas dulu mungkin ya adik-adik. Ya, kita masuk ke sini. Jadi di sini diketahui di soal ya, di pernyataan nilai R tambah T sama dengan 21. Kita coba 1 ya, R-nya berapa adik-adik? 9. R tambah T berarti ini 9 ditambah dengan 12. Hasilnya berapa? Ya, 21. Benar. Kemudian 2, luas permukaan kerucut. Nah, untuk rumus luas permukaan ya, rumusnya adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah dengan S. Nah, Pi-nya karena R-nya 9, di sini kan 21 saja nih, tidak ada Pi-nya, berarti Pi-nya kita ganti 3,14. Oke, 3,14 atau boleh terakhir aja nggak apa-apa. R-nya adalah 9 kurung
9 ditambah 15. Berarti ini kan 24 nih. Ya, 24 tambah 9. Kali 9. Saya kali 24 kali 9. 4 kali 9 36, 6 simpan 3. 2 kali 9 18. 18 tambah 3 itu sekitar 21. Berarti 216. Nah, ini diperoleh 216 pi. Gitu ya. Cuman di sini tidak ada pi-nya. Nah, sekali lagi, kalau misalnya di soal itu tidak ada pi-nya sedangkan di jawaban ini ada pi, maka ini tetap kita katakan salah. Paham ya? Kalau biasanya begitu, istilahnya apa ya? Pengecoh. Gitu ya, Adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, nilai R tambah S sama dengan 2T. Kita cek R tambah S berarti 9 ditambah dengan 15. Ya, apakah benar hasilnya dengan 2 kali T? T-nya 12. Nah, 9 tambah 15 berapa Adik-adik? 24 ya. 24 sama dengan 2 kali 12 berapa? Ya, 24 juga. Berarti ini benar ya. Ya, mungkin saya checklist gini aja ya. Mungkin enggak bisa ya. Oke, checklist benar gitu ya. Selanjutnya keempat, mungkin ini hapus aja ya. Ini. Yang kelima. Oke. Yang kelima ini perbandingan luas permukaan dan volume. Nah, luas permukaannya adalah 216. Luas permukaannya ya, jadi 216 pi dibagi dengan volumenya kan 324 pi, 324 pi. Nah, sama-sama pi-nya habis, sisanya 216 bagi 324. Ini mungkin apa ya? Sama-sama mungkin dibagi 6. Kalau 216 bagi 6, kalau nggak salah itu 36 ya adik-adik. Oke, bagi 6 ya. Kalau ini bagi 6, ayo berapa yuk? 3, 2, 4 kita bagi dengan 6. Berapa ini? 15. 5 kali 6, 30. Turun 2, 4. Ini 4, karena 4 kali 6, 24. Nah, hasilnya ini 54. Nah, ternyata masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 6 juga. 36 bagi 6 dapat 6 per 54 bagi 6 itu 9. Masih bisa lagi disederhanakan, sama-sama bagi 3. Ini bagi 3 dapat 2 per ini bagi 3 dapat 3. 2 banding 3. Wah, benar. Oke, jadi nilainya ini adalah benar, salah, benar, benar. Oke, jadi itu untuk jawaban nomor 44 ini ya. Kita lanjut mungkin soal terakhir ya, nomor 45. Perhatikan gambar kerucut dan setengah bola di samping. Berat benda tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk mencari volumenya ini atau berat bendanya itu maksudnya volumenya ya. Maka kita cari dulu volume kerucut. Jadi ker aja. Rumusnya adalah pi kali r kuadrat itu kali tinggi, baru dibagi dengan 3. Oke, kita coba kali ini adik-adik. Pi-nya tidak berubah karena opsinya semua ada pi-nya. Jari-jarinya itu 5 ya. 5, kenapa 5? Karena dari sini ke sini kan, ini 5 gitu ya. Nah, sekarang 5 pangkat 2 kali tinggi, T-nya adalah 12, baru dibagi dengan 3. Nah, ini sama-sama bagi 3, ini bagi 3 1, ini bagi 3 4. Oke gitu ya. Nah, sekarang hasilnya berapa? Ini kan 5 pangkat 2 25. 25 kali 4 itu 100. Maka diperoleh 100 pi. Selanjutnya volume volume 1/2 bola ya. 1/2 bola. Bo aja lah. Nah, oke, rumusnya adalah 1/2 kali, nah, rumus bola masih ingat nggak adik-adik? Rumus volume bola yaitu 4/3 kali pi kali r pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kan bisa coret nih, 4 dengan 2 sisanya 2, yaitu 2/3 kali pi-nya tidak berubah kan, kali lagi r-nya itu kan 5 pangkat 3 gitu ya. Sederhanakan 2/3 pi kali lagi dengan 125. Oke, selanjutnya sederhana ya. Nah, 125 kali 2 itu kan 250. Nah, ini ternyata 250 pi dibagi dengan 3.
Ini bukan opsinya ini ya, salah itu, hati-hati ada ya. Nah, kita tambah dengan volume kerucut. Jadinya volume total. Nah, volume totalnya ya 100 pi ditambah dengan 250 pi ya dibagi dengan 3. Oke, ini kita kali silang ke sini ya. Jadi 3 kali 100 ya 300. 300 pi ya ditambah dengan 250 pi, baru dibagi semua dengan 3. Maka ini hasilnya berapa? 300 ditambah 250 itu kan 550 pi, baru bagi 3. Jawabannya Charlie. Oke, seperti itu adik-adik untuk menjawab soal nomor terakhir ini. Kita lanjutkan membahas soal pada video pembahasan berikutnya. Jangan lupa standby terus di channel saya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Mungkin saya akhiri, sekian.